Mereka inilah yang manusia-manusia istimewa yang dipanggil oleh Allah. Yang kita yang orang kaya aneh belum bisa. Tentu ini yang namanya rezeki, men. Rezeki itu bukan sekedar duit. Duit banyak, tapi kalau nggak diberi kesempatan oleh Allah untuk umroh, ya nggak umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart Skill School, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz Adi Warman sekarang berada di Lombok. Sepulang dari Dubai, beliau langsung berangkat lagi keesokan harinya ke Lombok. Kita pun gak sempat ketemu. Beruntung Ustadz masih bisa mengirimkan tausiah dari sana walaupun videonya terputus-putus. Namun isinya Masya Allah, tonton sendiri deh sampai habis. Saya saja sampai keluar air mata, men. Gak putus-putusnya Ustadz ingin menjelaskan kepada kita bahwa uang itu gak ada apa-apanya. Semua hanya bisa terjadi hanya dengan seizin Allah. Beliau ingin menjelaskan apa itu harta, rezeki, dan pahala, agar terang hati dan pikiran kita. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia semuanya ya. Alhamdulillah kemarin malam udah balik ke Jakarta. Sampai jam 4 sore di Jakarta kemarin malam. Sekarang udah di Lombok. Kita lagi emang jalan-jalan muter-muter nih. Ini lagi di Lombok nih, oke. Luar biasa deh. Tadi juga kita lihat di bandara ketika mau ke Lombok, luar biasa banyak sekali orang-orang yang lagi antri siap-siap mau umroh. Itu di Soekarno-Hatta di depan itu, di bagian luar itu banyak ditambah kursi-kursi tambahan untuk nampung orang-orang yang bakal umroh. Di dalam gitu juga banyak sekali dikasih kursi-kursi tambahan untuk orang yang lagi siap-siap mau umroh. Memang kesempatan untuk umroh ini adalah satu rezeki dari Allah. Oleh karena itu, kita ingin melanjutkan pembahasan kita yang dulu nih. Ingat gak sih pembahasan yang dulu bahwa rezeki itu yang paling rendah adalah harta, rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan, rezeki yang paling utama adalah anak yang soleh-soleha, dan rezeki yang paling patut kita syukuri adalah husnul khotimah. Sehingga ketika pembahasan kita kali ini, dengan apa yang baru kami lihat di airport tadi, kita perlu menekankan sedikit lagi tentang perbedaan antara rezeki dengan harta. Harta hanya sebagian kecil dari rezeki. Rasulullah SAW bahkan pernah menyampaikan ada dua rezeki yang seringkali kita tidak sadari, dan baru kita sadari ketika dua rezeki itu hilang, diambil lagi oleh Allah. Apa itu? Yang pertama adalah rezeki kelapangan waktu. Dan yang kedua adalah rezeki kesehatan. Ini adalah rezeki yang luar biasa yang kalau kita nggak lagi sehat, kita nggak merasa dapat rezeki. Benar nggak? Dan juga rezeki kelapangan waktu. Itu sebabnya kita ingin juga menjelaskan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Nah ini hadisnya Imam Muslim lagi cerita tentang harta, benar gak? Bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ini lagi cerita tentang harta, benar gak? Agak berbeda dengan ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang menyampaikan kepada kita apabila kita melakukan infak fi sabilillah, maka Allah akan ganjar dengan perumpamaan sebagai satu biji yang tumbuh jadi 7 tangkai dan tiap tangkainya ada 100 sehingga ada 700 balasannya. Kalau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut, itu adalah kita punya uang, punya harta, kita sedekahkan. Maka uang yang kita sedekahkan itu, harta yang kita sedekahkan itu tidak akan berkurang. Allah akan ganti sebagaimana sebanyak harta yang kita sedekahkan. Nah ini kalau harta.
Jadi harta kita sedekahkan akan diganti harta juga sebanyak itu juga, nggak bakal berkurang harta yang disedekahkan. Oke. Ini agak berbeda dengan ayat Al-Baqarah 261 itu. Di mana ketika kita infakkan, maka Allah akan membalasnya 700 kali lipat, bentuknya rezeki. Nah ini, paham nggak bedanya? Kalau yang hadis, riwayat Imam Muslim, harta kita keluarkan, maka akan diganti sebanyak itu juga dalam bentuk harta. Sedangkan dalam Al-Baqarah ayat 261 itu, kita keluarkan, kita infakkan harta kita, akan dibalas oleh Allah dalam bentuk harta sebanyak sebagaimana hadis Imam Muslim. Tapi tambahannya lagi, selain diganti sebanyak harta yang kita keluarkan, juga diganti berupa rezeki yang jumlahnya setara dengan 700 kali lipat rezeki. Oke, ini berbeda nih. Jadi jangan sampai ente keluarin sedekah 100.000, lalu ente mengharapkan dapat ganti dari Allah harta juga 700 kali dari 100.000. Bukan begitu. Ente keluarin 1 juta sedekah, lalu mengharap dapat ganti harta jadi 700 juta. Bukan begitu pengertiannya. Oke. Tapi pengertiannya ketika kita keluarkan sedekah 100 juta, yang 100 jutanya bakal diganti 100 juta juga dalam bentuk harta. Tapi selain 100 jutanya itu akan diganti berupa harta juga 100 juga akan diganti berupa rezeki yang nilainya setara dengan 700 kali lipat. Nah, oke. Ngerti gak? Sekarang kita udah bicara mengenai beda atau menjelaskan lebih rinci beda antara harta dan rezeki. Kalau bentuknya harta, maka akan diganti sejumlah dengan harta yang kita keluarkan. Dalilnya hadis riwayat Sahih Muslim. Sedangkan on the top of that, selain dibalas senilai harta yang kita keluarkan itu, Allah juga akan membalas dalam bentuk rezeki. Berapa nilainya? 700 kali lipat. Bentuknya apa? Macam-macam. Namanya juga rezeki. Nah, dalam kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah, itu dijelaskan lebih lanjut bahwa rezeki itu, oke. Ini kita kaitkan sekarang rezeki dengan pahala, benar gak? Atau kalau dalam bahasa Arabnya namanya ajrun minallah. Nah, pahala itu atau ajrum minallah itu atau balasan dari Allah itu bisa kita bagi menjadi 2. Yang pertama, balasan atau pahala dari Allah itu adalah yang akan kita terima di dunia. Itulah yang disebut dengan rezeki. Paham gak? Sedangkan balasan atau ajrum minallah yang kita ada lagi selain yang kita terima di dunia. Jadi yang kita sebut dengan rezeki di dunia. Maka ada juga bagian dari pahala itu yang akan nanti kita terima di akhirat. Paham ya? Jadi pahala yang dalam bahasa sehari-hari kita sebut pahala itu bisa kita bagi menjadi pahala yang akan kita terima di dunia secara luas, namanya rezeki. Di dalam rezeki itu ada di dalamnya bagian kecil namanya harta. Dan ada juga pahala yang nanti akan kita terima di akhirat kelak. Oke, paham ya? Masih di dalam kitab yang sama, kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah, itu disampaikan penjelasan lebih rinci. Ibnu Athaillah mengatakan, datangnya rezeki itu sesuai dengan kadar kesiapan kita menerimanya. Rezeki ya. Datangnya rezeki itu sesuai dengan kadar kesiapan kita menerimanya. Rezeki ya. Itu sebabnya yang paling bijaksana, yang paling tepat memang Allah memberikannya dalam bentuk rezeki, bukan dalam bentuk harta 700 kali lipat. Benar gak? Nah, kalau kita dah diberikan oleh Allah harta 700 kali lipat, pening gak ente bagaimana sedekah? Sedekah sekian apa segitu, harta bentuknya. Lah mendingan kita mendapatkan 700 kali lipatnya itu bentuknya rezeki. Benar gak? Karena rezeki itu banyak sekali bentuk jenisnya.
Balasan berupa rezeki yang 700 kali lipat. Itulah yang kita selalu doakan dalam doa-doa kita. Allahumma barik lana fi ma rozaqtana wa qina adzabannar. Wahai Allah, berikanlah keberkahan dari seluruh rezeki yang Kau berikan pada kami dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Oke. Dalam kitab Fathul Bari itu ada satu hadis Sahih Bukhari yang dikutip. Bunyinya Rasulullah SAW bersabda, infakkanlah hartamu. Jika tidak, Allah akan menghilangkan keberkahan dari rezekimu. Nah ini men, benar ya? Kalau hartanya balik, benar gak? Yang kita sedekahin 1 juta, balik 1 juta, benar gak? Tapi apa asiknya kalau kita ya sedekahin 1 juta, balik 1 juta, asiknya mana, benar gak? Yang kita carikan keberkahannya, yaitu balasan 700 kali lipatnya itu dalam bentuk rezeki yang akan kita terima, kesehatan, keluangan waktu, kebahagiaan, dan sebagainya, benar gak? Nah, itu sebabnya diingatkan di dalam Fathul Bari itu, infakkanlah hartamu, kalau tidak Allah akan menghilangkan keberkahan dari rezekimu. Ini lanjutan kitab Al-Hikam tadi ini yang kita udah jelasin di depan, ya kan? Tadi kan kita dijelaskan bahwa dalam kitab Al-Hikam disebutkan bahwa datangnya rezekimu itu sesuai dengan kadar kesiapan kita untuk menerimanya, kan? Ada lanjutannya nih. Terangnya cahaya imanmu. Nah, sesuai dengan terangnya kejernihan hati kita, jiwa kita. Ini men. Ingat gak kemarin kita pernah ngutip kisahnya Abu Yazid Al-Bustami yang dia ngelihat seorang kakek tua yang terpancar dengan mata hati batinnya, dia bisa melihat cahaya iman dari orang tersebut. Nah ini dalam kitab Al-Hikam disebutkan terangnya cahaya iman kita itu sesuai dengan kebeningan, kejernihan jiwa kita. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Smart Skill School, pahala yang akan dibalas oleh Allah kepada kita itu bukanlah angan-angan, bukan juga sesuatu yang nanti dijanjikan akan kita terima di akhirat saja, bukan. Pahala itu bentuknya ada 2. Yang pertama bentuknya dibayar oleh Allah, diberikan oleh Allah di dunia, dan itu yang kita sebutkan rezeki. Dan yang kedua adalah pahala yang akan disampaikan Allah, dibayar Allah, disampaikan kepada kita di akhirat kelak. Oleh karena itu, jangan ringan, jangan sulit-sulit kita untuk memberikan sedekah, memberikan infak di jalan Allah, karena ini akan membuat hidup kita barokah. Lah kalau hidup kita barokah, insya Allah rezeki berdatangan silih berganti tanpa henti-hentinya. Dan kami baru melihat dengan mata kepala sendiri betapa orang-orang berduyun-duyun mau melaksanakan umroh di airport. Yang buat sedih itu adalah ada mereka yang baru pertama kali naik pesawat terbang. Ada mereka yang udah menabung dan tertahan niat baiknya untuk umroh selama 2 tahun karena pandemi. Mereka-mereka inilah yang pantas dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan umroh. La ilaha illallah, luar biasa. Waktu kita ngomong sama itu luar biasa. Waktu kita ngomong sama mereka itu luar biasa. Mereka pertama kali ke Jakarta, pertama kali naik pesawat terbang, dan pertama kalinya itu adalah untuk melakukan umroh, untuk ziarah kepada Rasulullah SAW. Mereka inilah yang manusia-manusia istimewa yang dipanggil oleh Allah. Yang kita yang orang kaya aneh belum bisa. Tentu ini yang namanya rezeki, men. Rezeki itu bukan sekedar duit. Duit banyak, tapi kalau nggak diberi kesempatan oleh Allah untuk umroh, ya nggak umroh. Dan mereka udah melakukan itu, niat baiknya 2 tahun. Sebelum COVID udah siap-siap semua, udah rapi, cuman karena ada COVID aja tertahan. Allahu Akbar. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Udah, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.